Ya, Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang menorehkan sejarah baru. Setelah 50 tahun Indonesia menggelar Asian Games pada tahun 62, atlet nasional kita memperoleh begitu banyak medali emas. Selain prestasi para atlet, penyelenggaraan Asian Games kali ini cukup bisa dikatakan sukses. Sejak opening hingga closing ceremony pada malam kemarin, banyak kejutan yang terjadi dari habisnya souvenir hingga antusiasme warga yang sangat tinggi. Namun di balik kesuksesan, tentu masih banyak kekurangan yang harus ditutupi bangsa ini untuk meraih prestasi ke depan, mengingat Indonesia mendaftarkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Apa saja pokok perbaikan yang harus dilakukan atlet dan penyelenggaraan event sejenis di kemudian hari? Saya ingin tanyakan langsung ke dua narasumber yang sudah hadir di studio Metro Pagi Prime Time. Pagi hari ini ada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto dan juga ada pengamat olahraga Frits Simanjuntak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas Bayu. Pak Frits, Pak Gatot, sukses. Kemarin sudah tuntas ya. Tampak masih agak cukup lelah karena harus begadang masih ya Pak ya. Tapi apa catatannya Pak? Karena saya terus terang 2-3 bulan sebelum event ini dimulai masih banyak pihak-pihak yang pesimistis. Bahkan dari penyelenggara juga merasakan kurang greget Pak. Tapi akhirnya bisa sukses. Ya kalau prinsip atau suksesnya itu kan hitungannya 4 ya. Kalau Pak JK tadi malam itu menyebut 3 bagus, cuma kurang tambah 1. Jadi 1 itu adalah sukses organisasi penyelenggaraan, 2 sukses prestasi, 3 sukses dari administrasi. Yang 1 lagi adalah multiplier efeknya. Multiplier efeknya itu bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Nah kalau tadi Mas Wahyu mengatakan 3 bulan yang lalu pesimistis, bukan hanya Mas Wahyu, Presiden pun juga sempat. Presiden pun juga ya. Karena pada saat sidang kabinet di Bogor, itu bulan Mei yang lalu, Presiden kan sampai concern sekali. Kok promosinya kurang. Nah, sejak Presiden mengatakan itu terasa sekali. Sampai kami terima kasih kepada TNI Polri, itu sampai kalau Mas Wahyu di daerah, reportase, itu yang namanya Koramil, Polsek, itu ada namanya spanduk-spanduk Asian Games. Poinnya adalah memang sejak ibaratnya di injury time itu, semua daya dan tenaga itu dicerahkan untuk itu. Ini mentang-mentang event olahraga, jadi benar-benar injury time baru terasa seperti event olahraganya sendiri, seperti match gitu Pak ya. Lebih kebetulan last minute itu, begitu langsung seru nah, yang ya, di akhir. Kalau kami itu melihat sukses tidaknya sebetulnya kan nggak bisa mengukur dari diri sendiri. Kebetulan saya alhamdulillah sejak ada Korkom pertama, kemudian sampai yang terakhir tanggal 9 Mei yang lalu juga dibuka oleh Pak Wapres, itu terasa bagaimana OCA pada saat menilai, iya bagus enggak. Pernah kami itu ibaratnya bulan Oktober 2015 itu dapat surat cinta dalam arti raport negatif ya, 2015 Oktober. Ini Indonesia ini serius nggak sih dengan Asian Games? Kemudian kami balas, karena waktu alasannya itu, karena apa? Infrastruktur? Alasannya infrastruktur belum ada tanda-tanda. Belum tanda-tanda. Kemudian kami balas memang sistem fiskal anggaran budget kami itu kan tidak otomatis ditunjuk jadi tuan rumah langsung hari itu juga atau besoknya gitu. Nah kemudian kami jelaskan. Nah hadirlah kami terima kasih kepada Pak Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR. Lagi-lagi pada saat kondisi ya kami dapat surat cinta tadi, kemudian beliau ditunjuk oleh Presiden untuk menangani masalah Asian Games. Saya masih ingat kata-kata beliau ya, tanggal 30 Januari 2016. I am Basuki Hadimulyono, the Minister of Public Works, in charge, responsible for all of the venue. Nah, kata-kata itu sangat menyejukkan dari usia. Sejak itu kita enak, udah bicaranya udah lain lagi. Makanya kemudian sambil kami duduk berdua, pakai bahasa Jawa ngomong, Mas Gatot, ini nendang nggak omonganku? Oh nendang sekali Pak Menteri. Besok paginya berita di media baik asing maupun Indonesia itu berdua. Nah kembali ke tadi, kalau indikator suksesnya bukan kami yang menilai, tapi OCA. Nah beberapa kali kami ketemu, tadi malam saya ketemu Syekh Ahmed, kemudian juga 2 malam yang lalu saya mendampingi Pak Wapres, ada Pak Erik juga, ada Bu Menteri Keuangan dan Bu Puan Maharani, Menko PMK, itu ada Thomas Bach. Thomas Bach itu adalah presidennya IOC. Beliau mengatakan, Indonesia ini beruntung sekali. Karena bagus banget. Meskipun Mr. Bach belum nonton penutupannya loh ya. Ini malah menjelang itu gitu. Beliau melihat bagaimana antusias masyarakat pada saat melewati di zona atung. Beliau tidak mengatakan zona atung. Masyarakat itu gegap gembira. Makanya kemudian Pak Wapres juga tanya, karena pagi itu Pak Presiden kan sudah mendeklar Indonesia akan bidding 2032. Nah Pak Wapres juga tanya, gimana nanti tahun
2032 itu kemudian disampaikan oleh Pak Bah gitu. Responnya? Responnya ya bagus, tapi Your Excellency, the Vice President, Indonesia harus bersabar karena nanti penetapannya baru tahun 2025. Iya. Artinya bidernya itu juga bukan satu, banyak. Banyak, betul. Jadi betul. poinnya adalah Mr. Bah saja sudah mengagumi, belum terjadi penutupan saat itu. Iya, oke. IOC mengagumi. Pak Frits bagaimana Pak Frits? Mengagumi juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan panitia Nasgok? Sebetulnya ini pencapaian yang luar biasa dari bangsa Indonesia, dari seluruh aspek yang ada ya. Semuanya di luar perkiraan. Ya. Achievement yang benar-benar excellent. Baik dari penyelenggaraan, dari atlet, prestasi atlet, maupun dari partisipasi masyarakat. Euforia dan engagement di masyarakat, enjoyment masyarakat itu saya lihat setiap hari saya datang ke Senayan itu makin membludak, tiap hari membludak. Ini luar biasa, ya. Benar-benar Indonesia, bangsa Indonesia itu memanfaatkan momentum ini, dan ini buat saya adalah kemudian event olahraga ini menjadi benar-benar sebuah alat untuk mempromosikan Indonesia ke dunia global. Ya, ini sangat visible dan Indonesia berhasil mengambil kesempatan ini. This is a golden moment, golden opportunity yang kemudian diambil oleh Indonesia. Mulai dari pembukaan itu sudah semuanya kaget dan saya yakin juga panitia juga kaget pembukaannya sedemikian rupa dan mendapat aplaus. Dan figur Jokowi pada saat walaupun memakai stuntman itu menggambarkan bagaimana sederhananya dia, bagaimana dekatnya, bagaimana dia bisa memfigurkan diri sebagai global leader juga, milenial dengan naik motor dan sebagainya. Itu sangat lengkap ya. Jadi akibat dari itu kita bisa melihat kepercayaan masyarakat terhadap bangsa Indonesia untuk menata sebuah event besar ini adalah luar biasa. Dan kita berterima kasih bukan hanya kepada pemerintah atau panitia yang tadinya kita pesimis, tapi ternyata termasuk dari prestasi atlet ya yang sebenarnya ekspektasinya bahkan ini melampaui. Karena kita tahu sepanjang perjalanan sejarah dari event-event yang diikuti dari sebelum-sebelumnya SEA Games terakhir, kemudian juga ada beberapa kali Asian Games. Prestasi kita jauh di bawah dan yang sering mendapat sorotan adalah preparation ya Pak. Bagaimana manajemen tata kelola olahraga. Ini juga mungkin yang Anda sering soroti juga. Iya, betul. Tapi artinya ini bisa dijawab dengan beda. Ya, kali ini memang ada satu hal ya bahwa dari fakta ya, melihat fakta. Indonesia memang kalau menjadi tuan rumah, para atletnya juga jadi semangatnya luar biasa. Tahun 97 ketika kita tuan rumah SEA Games luar biasa. 2011 juga ketika tuan rumah SEA Games luar biasa. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan oleh Kemenpora dan induk cabang organisasi olahraga. Karena kenapa? Karena misalnya tahun 2011 data sekarang saya belum lihat kita juara, tapi kalau dirinci lagi dari cabang-cabang Olimpiade tahun 2011 kita kalah dari Thailand dan Vietnam. Dan itu terbukti ketika 2013 SEA Games kita langsung jatuh nomor 3, bahkan di 2015 dan 2017 kita itu peringkat ke-5. Jadi ini yang harus kita lihat lagi agar momentum yang sekarang ini terjadi bisa dimanfaatkan yang benar-benar mengagumkan buat saya adalah juga bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan tahun 2019 dan tahun 2020, khususnya tahun 2020. Karena saya yakin sebagian besar dari atlet yang sekarang ini akan turun juga di tahun 2020. Dan mungkin nanti akan mencapai peaknya, puncaknya ya, puncak karirnya, usianya dan semua persiapannya di 2020 di Olimpiade Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi apa yang perlu dibenahi catatannya misalnya? Catatan sebetulnya apa yang sudah dilanjutkan oleh pemerintah, Kemenpora dalam hal ini, dan induk organisasi ya itu memang harus dilanjutkan lagi apa yang sudah baik ya. Masalah dana yang karena kan masih sering dengar banyak masalah dana di organisasi. Tapi komitmen pemerintah kelihatan sekali bahwa dana yang diberikan kepada atlet-atlet kita untuk multi event itu semakin lama semakin besar.
Itu komitmen. Hanya memang sekarang ini yang buat saya untuk khusus atlet-atlet yang elit ini, agar kita itu punya meniru best practice dalam hal ini, katakanlah di cabang olahraga bulu tangkis.